Om Swastiastu, Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Yuni Salsalina Brustepu dengan NIM 211-3031019. Pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai minyak bumi. Apa sih minyak bumi itu? Mari kita bahas. Nah, pengertian minyak bumi ini atau disebut juga minyak mentah atau petroleum sering dijuluki sebagai emas hitam, yaitu adalah cairan kental berwarna coklat pekat atau gelap atau kehijauan yang mudah terbakar yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi ini terdiri dari campuran kompleks dari berbagai hidrokarbon, sebagian besar dari seri alkali, tetapi bervariasi dalam penampilan, komposisi, dan kemurniannya. Minyak bumi diambil dari sumur minyak di pertambangan minyak. Lokasi sumur-sumur minyak ini didapat setelah melalui proses studi geologi, analisis sedimen, karakter dan struktur sumber, dan berbagai macam studi lainnya. Setelah itu, minyak bumi akan diproses di tempat penghilangan minyak dan dipisah-pisahkan hasilnya berdasarkan titik didihnya sehingga menghasilkan berbagai macam bahan bakar, mulai dari bensin dan minyak tanah sampai aspal dan berbagai reagen kimia yang dibutuhkan untuk membuat plastik dan obat-obatan. Minyak bumi digunakan untuk memproduksi berbagai macam barang dan material yang dibutuhkan manusia. Berikutnya yaitu proses pembentukan minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari pelapukan sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad renik yang tertimbun dalam dasar lautan bersama lumpur selama jutaan tahun. Lumpur tersebut kemudian berubah menjadi batuan sedimen dan sisa-sisa organisme mengalami peruraian menjadi minyak dan gas di bawah tekanan suhu tinggi. Oleh karena berasal dari sisa-sisa organisme, minyak bumi dan gas alam sering juga disebut sebagai bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil tergolong sumber daya alam yang tak terbarukan, sebagaimana proses pembentukannya yang sangat lama. Berikutnya yaitu komposisi minyak bumi. Minyak bumi adalah campuran kompleks yang sebagian besarnya atau sekitar 90 hingga 97% terdiri dari senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi terutama adalah alkana, sedangkan sisanya adalah sikloalkana, alkena, alkuna, dan senyawa aromatik. Komponen kecil lainnya selain hidrokarbon adalah senyawa-senyawa karbon yang mengandung oksigen belerang ataupun nitrogen. Berikutnya yaitu proses pengolahan minyak bumi. Untuk memperoleh minyak bumi ini perlu dilakukan proses pengeboran. Minyak bumi yang ditemukan biasanya akan bercampur dengan gas alam. Minyak bumi yang telah dipisahkan dari gas alam terbentuk cairan kental hitam dan berbau disebut minyak mentah atau crude oil. Minyak mentah ini masih belum bisa dimanfaatkan secara langsung, oleh karena itu perlu dilakukan pemurnian dengan destilasi bertingkat. Prinsip distilasi ini adalah memisahkan komponen-komponen campuran berdasarkan perbedaan titik didih sehingga diperoleh kelompok-kelompok komponen dalam rentangan titik didih tertentu yang disebut fraksi-fraksi. Berikutnya yaitu kegunaan minyak bumi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan minyak bumi yaitu sebagai bahan bakar dan sebagai bahan baku industri, di mana sebagai bahan bakar biasanya akan digunakan sebagai bahan baku untuk melakukan pembakaran dari kebutuhan rumah tangga, penggunaan bahan bakar industri untuk menghidupkan mesin,
serta bahan bakar yang dimana akan digunakan untuk melakukan bahan bakar kendaraan. Sebagai contoh adalah diubahnya minyak bumi menjadi minyak tanah, bahan bakar minyak seperti Pertamax dan Aftur. Dan sebagai bahan baku industri, biasanya akan digunakan untuk menghasilkan sebuah atau berbagai macam bentuk bahan dari minyak bumi, seperti plastik, serat yang sintesis, hingga pestisida, deterjen. Apabila dilakukan perhitungan secara umum akan segala macam produk yang dimana berasal dari kehidupan dari manusia yang dimana akan didasari dalam bahan baku minyak bumi ini. Sekian presentasi mengenai minyak bumi. Saya tutup dengan Paroma Santi. Om Santi Santi.